Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raivaldo Risanta Damaisa dengan NIM 23111022224 Telkom University Purwokerto dari Prodi Teknik Informatika Angkatan 23. Di sini saya telah membuat infografis mengenai manajemen proyek TIK dan saya akan mempresentasikannya. Kalau kita bicara mengenai manajemen proyek TIK, yaitu dia adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan inisiatif dalam hal teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Proses ini memastikan bahwa proyek sejalan dengan tujuan bisnis, mengelola risiko, serta tetap berada dalam anggaran dan batas waktu yang telah ditetapkan. Kemudian ada karakteristiknya atau keunikan dari manajemen proyek TIK. Yang pertama yaitu sementara atau temporary. Proyek itu memiliki awal dan akhir waktu yang jelas. Contohnya pembuatan aplikasi mobile pasti akan selesai setelah versi final itu dirilis. Kemudian yang kedua yaitu unik. Unik itu artinya setiap proyek itu pasti menghasilkan sesuatu yang berbeda atau khusus dari proyek-proyek lainnya. Yang ketiga yaitu yang terakhir beresiko dan tidak pasti. Suatu proyek itu pasti mengandung resiko dan ketidakpastian. Karena bersifat unik dan baru, proyek TIK biasanya memiliki resiko teknis dan manajemen yang belum diketahui. Kemudian ada perbedaannya dengan operasional rutin. Tadi kan proyek ya, manajemen proyek TIK. Kemudian ini bedanya dengan operasional rutin karakteristiknya. Yang pertama yaitu berulang dan konsisten. Jika operasional rutin itu pasti dilakukan terus-menerus, misalnya backup data harian. Yang kedua itu tidak selalu unik, atau hasilnya itu biasanya sama setiap kali dilakukan, karena rutin. Yang ketiga itu resikonya terukur. Karena kegiatan ini dilakukan secara rutin, pasti resikonya relatif lebih rendah dibandingkan proyek. Selanjutnya yaitu jenis organisasi proyek. Yang pertama ada organisasi fungsional, itu berdasarkan fungsi atau departemen. Dikelompokkan ke dalam departemen-departemen di mana orang-orang dengan keterampilan yang sama itu ditempatkan bersama dalam bentuk kelompok. Kemudian ada organisasi matriks. Itu struktur organisasinya merupakan kombinasi dari dua atau lebih jenis struktur organisasi seperti struktur proyeksi dan struktur fungsional. Jadi dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan proyek. Selanjutnya ada organisasi terproyeksi atau yang diproyeksikan. Itu adalah tipe organisasi yang cukup ideal bagi seorang manajer proyek. Jadi dalam organisasi proyeksi ini, manajer proyek adalah kepala yang mengatur semuanya secara bebas. Yang terakhir ada komposit atau hybrid. Organisasi ini juga memadukan tipe organisasi fungsional, matriks, dan terproyeksi. Jadi organisasi komposit itu dua model atau lebih yang diadaptasikan untuk proyek khusus. Jadi tergantung sesuai dengan proyek, kebutuhan dari proyek. Yang selanjutnya itu adalah proses dari manajemen proyek TIK. Yang pertama ada inisiasi. Jadi di tahapan inisiasi ini, tim akan melihat proyek dalam gambaran yang besar. Yang kedua ada perencanaan. Di tahap ini, manajer proyek itu akan membuat roadmap atau timeline jalannya. Kira-kira proyek itu akan membuat apa saja dan dalam waktu seberapa.
yang akan menjadi panduan dalam pelaksanaan proyek. Yang ketiga, eksekusi. Di tahapan eksekusi ini, pengerjaan proyek itu dijalankan menggunakan SDM yang telah ditentukan oleh manajer proyek. Yang selanjutnya ada pengawasan atau monitoring. Ini dilakukan bersamaan dengan eksekusi proyek. Jadi intinya pemantauan proses oleh manajer atau pihak berwenang lainnya. Yang terakhir itu penutupan proyek. Jadi ini adalah tahapan akhir. Dalam proses ini biasanya proyek itu ditutup secara resmi. Kemudian akan dilakukan evaluasi. Yang selanjutnya itu ada sertifikasi yang bisa didapatkan dalam hal manajemen proyek TIK, atau mungkin bisa dibilang lebih khusus sertifikasi untuk menjadi manajer proyek. Yang pertama itu ada Project Management Profesional atau PMP, adalah sertifikasi yang diakui secara global dan diberikan oleh Project Management Institute atau PMI. Yang kedua ada CAPM, itu Certified Associate in Project Management. Ini juga ditawarkan oleh PMI, ditujukan bagi mereka yang baru memulai karir di bidang manajemen proyek. Yang ketiga itu Prince 2, Projects in Control Environments. Itu adalah metodologi manajemen proyek berbasis proses yang menekankan pada organisasi dan kontrol yang ketat di setiap tahap proyeknya. Yang keempat itu PMI Agile Certified Practitioner atau PMI ACP. Itu menunjukkan bahwa kita memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam praktik Agile, termasuk Scrum, Kanban, Lean, dan lainnya. Kemudian ada Certified Scrum Master atau CSM. Itu fokus pada metode Scrum, yang salah satu kerangka kerja dari Agile yang paling populer. Kemudian ada Prince 2, tapi yang Agile, itu metodologinya manajemen proyek yang menggabungkan struktur dan tata kelola Prince 2 dengan fleksibilitas dan responsivitas metode Agile. Yang terakhir atau yang ketujuh di sini Certified Project Manager atau CPM. Itu sertifikasi yang diberikan oleh International Project Management Association atau IPMA untuk mengakui kompetensi profesional dalam manajemen proyek. Dan yang terakhir itu tools-tools yang biasanya dipakai dalam manajemen proyek TIK atau dipakai untuk memudahkan kerjasama tim untuk mengerjakan suatu proyek. Itu ada ini website ya, ada Trello, Asana, Monday.com, Jira, Basecamp, Microsoft Project, dan lain-lain. Tools-tools yang memudahkan untuk kerjasama dalam tim untuk menyelesaikan suatu proyek tertentu. Jadi itu adalah infografis yang telah saya buat ya ini. Kemudian sekian. Jika ada salah kata dan perbuatan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.